bagaimana kabarnya? Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia ya dengan guru. Sebelum mengawali pembelajaran bahasa ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Selesai? Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Dhani hadir. Kemudian Mbak Dela hadir. Kemudian Elin Bisa hadir. Ika Rahayu hadir. Lutfi Basirudin hadir. Kemudian Reza ada. Alhamdulillah ya, semuanya lengkap. Jadi Ibu harap pembelajaran pada pagi hari ini jadi lebih semangat ya, karena teman-teman itu semuanya hadir. Pada minggu kemarin Ibu sudah memberitahu kalau di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang teks persuasi. Nah, bagaimana? Apakah di antara kalian sudah ada yang tahu tentang apa itu teks persuasi? Dan silahkan Mbak Dela disebutkan. Ya, tepat sekali. Nah, jadi teks persuasi itu bahasa yang sering digunakan di dalam iklan. Mengapa demikian? Kenapa sih teks persuasi itu disebut sebagai bahasa yang sering digunakan di dalam iklan? Jadi, apa itu teks persuasi? Jadi teks persuasi itu yang pertama bersifat membujuk secara halus. Nah, bersifat membujuk secara halus ini itu fungsinya untuk apa? Itu tuh fungsinya supaya sang pembaca menjadi yakin dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang kedua itu berisi saran ataupun larangan, ajakan kepada orang lain. Ya, seperti itu ya teks persuasi. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka buku paketnya halaman 127 ya. Nah, di situ ada materi tentang teks persuasi. Nah, selanjutnya paragraf pengertian dari teks persuasif. Apakah ada yang tahu? Coba sebutkan, tunjuk tangan. Ya, silahkan Mas Dhani. Ya, tepat sekali. Jadi pengertian dari teks persuasi. Nah, pengertiannya itu apa? Teks persuasif itu merupakan paragraf yang isinya berupa saran ataupun membujuk pembacanya supaya seseorang yang membaca itu menjadi yakin dan mau mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, selanjutnya setelah pengertian, selanjutnya itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks persuasif, ada yang tahu? Ya, ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama itu berisi argumen. Nah, argumen itu apa? Argumen itu merupakan pendapat beralasan kuat yang disertai data maupun fakta. Nah, pendapat itu diungkapkan oleh sang penulis. Dan yang kedua itu menggunakan kata ajakan. Nah, kata ajakannya itu seperti apa? Contohnya seperti ayo, mari, lakukanlah, janganlah, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu berusaha meyakinkan. Dan yang keempat itu berusaha menghindari konflik. Jadi dalam membuat teks persuasif itu diusahakan sang penulis menghindari kata-kata yang menimbulkan konflik, karena tujuan dari teks persuasi itu untuk membujuk pembacanya. Nah, itu tadi tujuannya. Selanjutnya tujuan dari teks persuasif itu apa? Ada yang tahu? Tadi Ibu sudah menyebutkan.
Ya, Mbak Alinisa. Nah ya, jadi tujuan dari teks persuasif itu untuk membujuk seseorang ataupun memberi saran sehingga seseorang tersebut itu mau mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Jadi tujuan dari teks persuasif itu untuk merayu, membujuk, mempengaruhi orang lain. Nah, setelah ada pengertian, ciri-ciri, dan tujuan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya silahkan Mas Reza. Ya bagus sekali. Jadi Mas Reza bertanya, apa sih inti dari teks persuasif? Kita sudah membicarakan tentang teks persuasif, tetapi apa sih intinya dari teks persuasif? Nah, intinya itu pernyataan ajakan. Apa itu pernyataan ajakan? Pertanyaan ajakan itu merupakan kalimat-kalimat dorongan yang disampaikan oleh penulis supaya sang pembaca itu menjadi yakin dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, apakah sudah jelas? Ya, baik. Kalau begitu kita lanjut kepada struktur dari teks persuasif. Nah, struktur dari teks persuasif itu terbagi menjadi 4. Yo, sebutkan apa saja. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, ya yang ketiga ada pernyataan ajakan, dan yang keempat ada penegasan kembali. Nah, yang pertama pengenalan isu. Jadi apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu itu merupakan awalan dari teks yang memperkenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas di dalam teks persuasif tersebut. Yang kedua apa tadi? Yang kedua itu ada rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen itu apa? Rangkaian argumen itu merupakan rangkaian pendapat dari penulis terkait topik yang dia bahas. Itu. Yang selanjutnya, yang ketiga ada pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan itu tadi yang ditanyakan oleh Mas Reza merupakan inti dari teks persuasif. Karena pernyataan ajakan berisi dorongan-dorongan dari sang penulis untuk para pembaca supaya sang pembaca itu menjadi yakin dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat ada penegasan kembali. Nah, penegasan kembali itu apa? Penegasan kembali itu untuk memperkuat pernyataan-pernyataan dan argumen yang sebelumnya telah disampaikan oleh penulis di awal paragraf. Nah, biasanya itu ditandai dengan kata demikianlah, maka dari itu, dengan demikian, dan sebagainya. Biasanya kalau paragraf yang sudah diawali dengan kalimat seperti itu merupakan penegasan kembali dari teks persuasif. Nah, sampai sini apakah sudah paham apa yang tadi Ibu jelaskan? Ya, baik, kalau begitu kita lanjut pada bentuk-bentuk dari teks persuasif. Ya, bentuk dari teks persuasif. Nah, bentuk-bentuk dari teks persuasif itu ada apa saja? Itu terbagi menjadi 4. Ya, siapa yang tahu? Yang pertama apa? Yang pertama itu ada propaganda. Yang kedua ada persuasi politik. Yang ketiga ada apa? Persuasi pendidikan. Dan yang keempat ada persuasi advertensi. Nah, persuasi propaganda. Persuasi propaganda itu apa?
Persuasi propaganda yaitu paragraf yang isinya bermaksud untuk mempengaruhi orang lain supaya seorang tersebut mau mengikutinya. Biasanya itu berbentuk seperti pidato, itu kampanye lisan, dan promosi niaga. Ya, selanjutnya yang kedua ada persuasi politik. Nah, persuasi politik itu apa? Persuasi politik itu biasanya digunakan supaya sang pembaca itu ikut berpartisipasi dalam acara politik. Bisa jadi untuk mengajak pembaca supaya sang pembaca itu mau bergabung dalam partai politik ataupun mau mengikuti rangkaian-rangkaian dari politik seperti itu ya. Dan yang ketiga apa? Bentuk-bentuk dari teks persuasif. Yang ketiga ada persuasi pendidikan. Nah, persuasi pendidikan itu apa? Persuasi pendidikan yaitu paragraf yang tujuannya untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan supaya mampu mencapai tujuan dari proses pendidikan. Yang keempat ada apa? Persuasi advertensi. Advertensi. Nah, apa yang dimaksud dengan persuasi advertensi? Jadi persuasi advertensi itu merupakan persuasi yang digunakan dalam bidang periklanan barang ataupun jasa. Jadi biasanya persuasi advertensi itu mengiklankan barang ataupun jasa. Biasanya bisa kita temukan di televisi, di media massa, baik itu digital maupun yang tidak ya. Kita biasa bermain gadget, pasti kita sering sekali menemukan iklan-iklan saat kita menonton YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, kalau yang jasa itu kita sering juga di pinggir-pinggir jalan kita itu sering menemukan tulisan jasa sedot WC ataupun jasa pijat seperti itu ya. Nah, materi tentang teks persuasif sudah Ibu jelaskan. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Mbak Dela silahkan. Mau bertanya tentang apa? Tentang persuasi propaganda. Ya, contohnya ya. Nah, contohnya persuasi propaganda itu kan bentuknya seperti pidato, seperti kampanye ataupun promosi niaga. Apanya misalnya nih contohnya ada kata-kata di mana itu biasanya ada di papan pengumuman ataupun di iklan-iklan tentang, contohnya ini tentang mie instan. Nah, kalimatnya seperti ini. Di Indonesia itu sudah umum sekali cara memakan mie instan menggunakan nasi. Padahal memakan mie instan dengan nasi itu dapat menyebabkan hal yang negatif seperti obesitas. Nah, itu merupakan contoh dari kampanye propaganda. Karena dengan membaca kampanye tersebut, sang pembaca itu menjadi tahu, wah kalau kita memakan mie instan dengan nasi itu dapat menyebabkan obesitas. Tanpa sengaja, sang penulis itu memberikan pengaruh kepada pembacanya supaya sang pembaca itu menjadi tahu dan tidak melakukan hal tersebut. Kemudian kalau pidato kita sering menjumpai ya pidato di sekolahan, pidato di saat upacara, atau pidato dalam acara-acara partai seperti itu ya. Itu contoh dari propaganda. Bagaimana? Apakah sudah paham Mbak Dela? Ya, baik, kalau sudah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, Mbak Elisa mau bertanya tentang tentang persuasi politik. Contohnya, nah kita sering sekali nih menjumpai persuasi politik. Misalnya
pada saat akan kampanye pencoblosan gubernur, presiden, ataupun bupati, akan sering menjumpai iklan-iklan seperti coblos nomor 2, nanti akan ada visi misinya sendiri. Contohnya coblos nomor 2 itu rakyat akan makmur dan sebagainya. Itu tuh merupakan persuasi dari politik. Nah, kalau contoh yang tadi tuh tujuannya supaya yang membaca itu jadi mengikuti apa yang diiklankan itu untuk mencoblos nomor 2 itu ya. Kalau selanjutnya Ibu kasih contoh sekalian ya untuk persuasi pendidikan. Contohnya itu saat di sekolah. Nah, di sekolah ini kita tadi itu kan di depan melihat poster tentang pendidikan itu wajib 9 tahun. Kemudian kalau di sekolah itu menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, pakaian harus rapi. Nah, itu tuh merupakan persuasi pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan. Ya, sampai sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Ataukah semuanya sudah paham? Nah, kalau semuanya sudah paham, kalian buka halaman selanjutnya, itu akan ada soal latihan. Nanti ada paragraf dari teks persuasif. Nanti kalian analisis itu tuh termasuk ke dalam bentuk persuasi apa? Propaganda, politik, pendidikan, atau advertensi ya. Kalau nanti tidak selesai, itu dilanjutkan untuk PR minggu depan ya. Ibu ulas lagi. Jadi apa itu teks dari persuasif? Nah, teks persuasif itu merupakan paragraf yang isinya membujuk, mempengaruhi orang lain supaya seseorang tersebut mau mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Baik, kalau belum, karena waktunya sudah hampir habis, sudah waktunya jam pelajaran berikutnya, maka untuk tugasnya kita jadikan PR untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan kita membahas PR terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke materi berikutnya tentang puisi. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini menjadi menambah pengetahuan kalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.